result of a war is determined in their field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. Setelah Ramadan 1447 Hijriah pergi, kaum muslimin menjalani hidup di bawah bayang-bayang krisis ekonomi akibat ketegangan politik dunia. Di jantung Timur Tengah, tampak potret ketangguhan Iran, negeri dengan sejarah Islam yang kental, berdiri tegak menghadapi tekanan negara adidaya Amerika Serikat. Place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. Fakta tersebut membuat sebuah tanda tanya besar bagi seluruh kaum muslimin di Indonesia. Apakah kondisi yang terjadi tersebut merupakan harapan baru bagi kebangkitan Islam? Menyikapi fakta yang terjadi pada saat ini, dan sebagai bentuk silah ukhuwah di antara tokoh muslimah sewilayah 3 Cirebon pasca Idul Fitri, maka Forum Muslimah Kota Wali menggelar acara temu tokoh muslimah Kota Wali dengan tema Berbekal Takwa Paripurna, Menggapai Nasrullah, Menyongsong Peradaban. Acara dihadiri puluhan tokoh muslimah dengan berbeda profesi, mulai dari aktivis, pengusaha, praktisi kesehatan, pendidik, pengurus majelis taklim, penggiat literasi, dan lainnya yang berada di wilayah 3 Cirebon. Dalam acara tersebut, Ibu RR Alexandra Wuryaningrat selaku Kepala Badan Pengelola Keraton Kesepuhan Cirebon hadir dan turut memberikan sambutannya. Beliau menyambut baik acara yang merupakan momen perjumpaan para tokoh muslimah setelah Idul Fitri. Setelah itu ada 3 orang perwakilan dari tokoh muslimah yang memberikan tanggapannya mengenai kondisi gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang berdampak terhadap kaum muslimin di dalam dan di luar negeri. Ibu Haja Ois Suhartati sebagai Ketua Yayasan Banati Kabupaten Cirebon yang bergerak di bidang trafficking, beliau mengungkapkan bahwa gencatan senjata tersebut berpengaruh pada kondisi BMI yang mengalami guncangan mental setelah pulang bekerja dari Iran, sementara negara lepas tangan. Akibatnya, beliau merasa bingung untuk meminta pertolongan kepada siapa saat menghadapi permasalahan masyarakat yang seharusnya tanggung jawab negara. Tokoh kedua yang memberikan tanggapannya adalah Ibu Dr. Ifah sebagai perwakilan dari intelektual muslimah. Beliau menyikapi kebijakan pemerintah pada saat ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghambur-hamburkan anggaran dana. Salah satu program pemerintah yang beliau kritik adalah MBG atau makan bergizi gratis. Sementara Ustadzah Eri sebagai mubalighah dari Majalengka mengatakan bahwa ia sangat murka dengan keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace yang jelas-jelas berpihak ke Zionis walau mengatasnamakan perdamaian. Beliau juga tidak suka dengan sikap organisasi Islam yang memusuhi Iran dengan alasan Iran adalah penganut Syiah. Padahal sesungguhnya Iran adalah negeri muslim yang merupakan saudara sesama muslim. Ustadzah Fatimah Salma menjelaskan fakta tentang keberanian Iran dalam menghadapi Amerika yang digadang-gadang sebagai negara superpower, dan hal tersebut mulai terjadi pada Ramadan tahun ini, dan menjelaskan bahwa ketiadaan ketakwaan paripurna pada kaum muslimin itulah yang menyebabkan pertolongan Allah atau Nasrullah belum juga datang. Adapun kemenangan Islam akan terlihat dengan adanya peradaban Islam yang gemilang. Kondisi negara, kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ini sangat berefek kepada kami. Ya. Dari kenaikan harga sembako, kemudian ini ada isu ada kenaikan BBM dan lain-lain, membuat ibu-ibu itu semakin terjepit seperti itu. Nah, kami berharap kondisi dunia membaik sehingga perekonomian di Indonesia juga menjadi lebih baik. Yang jelas mungkin saya bicara apa adanya karena pertama saya punya warung ya, yang mana warung itu membeli plastik dan sangat rutin. Ada kenaikan plastik yang sangat signifikan ya. Yang jelas sih mungkin bukan naik harga ya, tapi berlipat harga, naik berlipat gitu ya. Terus yang kedua masalah ekonomi jelas banget ya bahwa dari adanya perang antara Iran dan Amerika Serikat misalnya gitu ya, itu mengakibatkan banyak sekali kelihatan ekonomi dan juga
saya mohon maaf ya, dari pimpinan negara Indonesia juga kan punya program MBG ya. Selain dari itu juga MBG ini sangat menyengsarakan rakyat. Bukan mohon maaf, bukan meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi yang jelas sih masyarakat sekarang banyak yang kadang hari ini tidak makan, mungkin susahnya cari pekerjaan dan memang sulit. Ketika dia jualan, awalnya jualan di sekolah, sekarang nggak laku tuh jualan di sekolah. Bukan nggak laku, maksudnya mungkin nggak begitu laku seperti biasanya. Jadi setidaknya adanya MBG itu menyengsarakan rakyat yang jualan-jualan pedagang kecil yang ada di sekolah. Kebangkitan Islam sejati itu yang bersifat global. Nah, yang bersifat global ini bisa diawali dari hal yang kecil. Saat ini Iran sudah menunjukkan bahwa negara Iran tidak bisa disetir seperti oleh Amerika dan kelompok mereka. Nah, apabila ini berkembang, kesadaran ini berkembang di negara-negara lain dan ini akan menjadi satu kesatuan yang solid, maka ini bisa menjadikan kebangkitan Islam yang sejati. Kalau proyek mungkin iya, tapi kalau disebut kebangkitan Islam sejati menurut saya tidak. Karena setelah saya lihat dari awal mungkin ya, rakyat Indonesia ya yang pada mayoritasnya muslim, euforianya ketika ada salah satu negara yang berani melawan Amerika yang adidaya, yang menjadi rajanya dunia. Ketika kita mengikuti perkembangan terakhir sampai di perjanjian yang 10 poin itu, ternyata setelah saya baca kok sepertinya tidak ada yang dicantumkan kemerdekaan Palestina. Menurut saya nggak akan gitu ya, bukan bagian, itu semu aja lah bahasanya gitu ya, semu aja. Jadi kalau tidak didukung oleh gitu ya, tidak didukung oleh seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Bersatu, kita harus bersatu, umat muslim dengan Islam kafahnya ini total kita harus saling gotong royong, saling membantu, saling mendoakan agar kita kalau bersatu kekuatannya bertambah. Kita sangat kuat kalau bersatu antara muslim negara ini, karena untuk khusus negara Indonesia saja terbanyak ini adalah muslim. Ada umat Islam ngaku Islam tapi dia bisa hanya dibantu dengan duit selesai, tidak berpihak kepada Islam kafah. Ya mudah-mudahan ke depan nyadarlah bahwa kita ini punya untuk pergi dan harus punya bekal untuk kembali sama Allah. Semoga yang mengaku agama Islam kita benar-benar berjuang untuk keselamatan Islam lainnya, muslim lainnya gitu. Syaratnya sangat mudah menurut saya. Kalau kita sudah kembali aja ke Al-Quran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada Islam kafah, itu semuanya akan beres. Semua sisi kehidupan itu akan selesai dengan di situ. Karena Al-Quran ini, kalau kita berpegang pada Al-Quran itu kan tuntunan untuk semua manusia, bukan untuk umat Islam saja. Bisa terwujudnya itu satu-satunya jika muslimah di dunia ini bersatu sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanu yasuddu ba'duhu ba'don. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan bangunan untuk memperkuat bangunan tersebut. Secara nyata gitu ya, kita menyadarkan gitu kepada, kalau saya di praktisi pendidikan ya orang-orang pendidikan, terus anak-anak remaja, siswa-siswi gitu ya, untuk menyadarkan bahwa umat itu harus bersatu. Ya, kekuatan global itu ada pada kita. Ketika kita bersatu, maka tidak ada kekuatan yang lain yang bisa mendikte kita gitu ya. Ya, untuk menyongsongnya itu jangan sekali-kali yang namanya merasa diri muslimah, terapkan hadis yang tersebut, yaitu terapkan ukhuwah Islamiyahnya. Semoga acara ini menjadi langkah menuju kemuliaan dan persatuan kaum muslimin. Pertama, menyatukan kesadaran yang benar atas fakta konflik dunia yang terjadi
bahwa posisi politik umat Islam sangat lemah dan tidak berdaya. Kedua, menyatukan kesadaran bahwa semua terjadi karena kita meninggalkan ideologi Islam. Dan ketiga, bersungguh-sungguh menyatukan kesadaran pentingnya persatuan umat Islam dalam satu naungan khilafah Islam yang merupakan junnah atau perisai kaum muslimin.